Seperti yang sudah saya prediksikan atau saya sampaikan narasi probability, narasi kemungkinan, apakah Kiai Haji Imaduddin itu akan merujuk pendapatnya yang diutarakan dalam tulisannya bahwa Said Musa Al-Kadim adalah jalur dari Syarif Hidayatullah setelah Said Noval mengumumkan bahwa itu salah, atau Kiai Haji Imaduddin ternyata tetap ya. Bahkan semakin tegas diumumkan itu di Kanoman kalau tidak salah ya. Ini kan mirip dengan peristiwa tentang Sayyid At-Turbani. Ketika Sayyid At-Turbani membatalkan Ba'alawi kan dijadikan rujukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Dikutip tulisannya itu. Tetapi ketika Said At-Turbani merujuk pendapatnya, Kiai Haji Imaduddin tetap mengikuti kaul yang pertama. Jadi konsisten ya. Konsisten, kalau cocok diambil, kalau enggak ya enggak mau tahu. Mau ente berubah mau enggak, saya tetap ikut yang itu gitu ya. Sebetulnya ini pertentangannya adalah sudah bukan antara pro Kiai Haji Imaduddin dengan kontra Kiai Haji Imaduddin, bukan. Tetapi pertentangan antara Said Noval dengan Kiai Haji Imaduddin atau dengan pihak-pihak yang menetapkan Syarif Hidayatullah itu ke Musa Al-Kadim. Bukan tidak mungkin juga ini tidak sama dengan keraton yang satunya, Kesepuhan, atau mungkin juga bisa tidak sama dengan Kesultanan Banten, dan akan menjadi hal yang tidak masuk akal kalau misalnya keraton Banten keraton Kanoman menyatakan jalurnya Musa Al-Kadim. Kemudian Kesultanan Banten tetap menyatakan ke Ba'alawi. Nanti narasinya begini, Syarif Hidayatullah sambung ke Rasulullah lewat jalur Musa Al-Kadim. Sementara Maulana Hasanuddin sambung ke Rasulullah lewat jalur Ubaidillah atau Asbad Khon Ba'alawi. Ini akan menjadi repot karena Maulana Hasanuddin itu putra dari Syarif Hidayatullah. Kok bisa anak berbeda jalur nasabnya dengan bapaknya? Ya tetapi mungkin ya, Kesultanan Banten juga tidak mau ambil pusing lah ya. Masing-masing aja ya. Dan itu yang dianggap mungkin yang disebut dengan ikhtilaf ya. Berbeda pendapat. Ya memang ini kan bicara hal yang sudah sangat jauh ya. Jadi adu data atau adu apa ya mungkin juga tidak ketemu kesepakatan. Mau tidak mau menjadi saling menghargai saja. Menurut saya ke sini, menurut situ ke situ. Walaupun tidak mungkin dua-duanya benar. Yang mungkin itu dua-duanya salah. Artinya kemungkinan untuk bisa dua-duanya benar, konsisten jalur laki-laki itu tidak ada. Masih jauh lebih besar kemungkinannya dua-duanya salah. Kenapa? Karena masih ada opsi yang ketiga. Ini logika waras Pak. Jadi antara jalur Ubaidillah dengan jalur Musa Al-Kadim, kalau harus benar semua itu mustahil secara akli bahkan. Yang jaiz secara akli adalah dua-duanya salah atau salah satunya benar gitu ya. Jadi ini kalau dalam mantik itu masuk kepada qadiyah yang apa ya? Yang mungkin dua-duanya tidak ada, tapi tidak mungkin dua-duanya ada. Apa saya lupa bahasanya itu ya. Kalau tidak salah itu bahasa atau istilahnya itu apa ya? Sama dengan ini loh, sama dengan duduk dan berdiri. Tidak mungkin orang duduk sekaligus berdiri, itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah dia duduk saja atau berdiri saja, atau tidak dua-duanya. Tidak duduk ya juga tidak berdiri. Jadi hanya tidak boleh berkumpul. Mani'ul jam'ih. Ya, itu mani'ul jam'ih saja, tapi tidak mani'ul hulul. Ya. Jadi itu hanya tidak mungkin kalau dua-duanya benar, tapi masih mungkin kalau dua-duanya salah. Sama dengan itu tadi, berdiri dan duduk. Berbeda halnya kalau hidup dan mati. Kalau hidup dan mati itu mani'ul jam'i, mani'ul hulul juga. Tidak mungkin dua-duanya tidak ada, tidak mungkin juga dua-duanya bertemu. Jadi harus ada salah satunya yang ada.
Tidak mungkin tidak hidup, tidak mati sekaligus. Tidak mungkin mati dan hidup sekaligus. Berarti yang mungkin hanyalah satu, yaitu kalau nggak hidup ya mati. Nah kalau masalah nasab ini nggak seperti itu. Jadi kalau dalam masalah nasab ini mungkin masuk kepada kaidah atau qodiyahnya hanya mani'ul jam'ih saja. Tidak mungkin bergabung. Karena tidak ada orang itu bapaknya dua gitu ya. Jalur nasab ke bapak dua itu tidak mungkin. Pihaknya siapa saja, apakah itu sudah konsensus semua dzurriyyahnya Sunan Gunung Jati atau apa, tetapi ya itu biarlah menjadi urusan mereka ya. Yang menjadi pertanyaan kenapa bisa berbeda-beda, ya mungkin karena dari dulu itu Sunan Gunung Jati atau Wali Songo ini memang hijrahnya jauh-jauh, sehingga mungkin tidak apa bahasanya ya, terlepas dari radar ulama nasab. Sekarang kalau kita compare dengan orang-orang Ba'alawi misalnya ya, Sunan Gunung Jati lah misalnya itu kan sekitar tahun 1400 Hijriah Masehi ya, berarti sekarang 2000 ya, sekitar 600 tahun yang lalu. Kalau dikonversi ke Hijriah sekarang tahun 1400 dikurangi 600 berarti sekitar 800 tahun yang lalu. Berarti antara tahun 800 ke 900. Pada waktu itu, ulama-ulama yang bicara nasab itu sudah banyak yang mentereng. Misalnya As-Sakhawi itu 900 ya. Misalnya juga Ibnu Hajar Al-Haytami ya, 900-an ya. As-Samarqandi ya. Sudah ada, tapi mereka memang tidak kenal. Tidak pernah kenal ada namanya Syarif Hidayatullah. Tidak pernah kenal ada namanya Raden Ahmad Sunan Ampel. Tidak pernah kenal, karena terlalu jauh. Justru yang mereka kenal ya Abu Bakar Asyakron, yang mereka kenal itu adalah ya para Ba'alawi itu, sehingga mereka menulis di kitabnya ya Habib-Habib Ba'alawi itu. Ya ada sanad libasul hirqohnya. Ya sementara kalau leluhur Wali Songo ini, Wali Songonya itu lepas dari radar ulama-ulama nasab. Maka kalau mau cari siapa sih ulama nasab ya, bukan manuskrip, ulama nasab, menulis kitab nasab ya, yang sudah dikenal sebagai nasabah lalu menulis kitab nasab, mencantumkan nama-nama sunan-sunan ini ya ulama nasab dari Ba'alawi. Itu pun ke jalur Ubaidillah. Kalau ini ditolak, oh berarti harus cari kitab ulama nasab ya. Kenapa? Karena kalau manuskrip itu kan beda dengan kitab nasab. Kenapa? Karena kalau manuskrip itu bahasanya kan catatan keluarga. Kalau pakai teorinya Kiai Haji Madudin, jangankan catatan keluarga ya. Ulama nasab dari Ba'alawi saja kalau bicara nasabnya Ba'alawi sudah nggak dipakai gitu, dianggap mencantol kan. Tapi kalau Wali Songo mungkin lain ya, mau ulamanya sendiri mau orangnya sendiri yang menulis. Misalnya orang yang menulisnya manuskripnya tahun 1600 Masehi tapi catatan manuskripnya tembus sampai Rasulullah, ya mungkin tetap dianggap benar ya, karena jujur orangnya ya. Atau mungkin dicari nama-namanya ada di kitab dan sebagainya ya, silahkan ya. Saya tidak mau mengadu-ngadu ya. Setidaknya kalau kita bicara bagaimana reportase ulama nasab ya. Ulama nasab yang ada di Tobaqot 9, Tobaqot 10 di mana Wali Songo itu sudah hidup, lepas dari radar mereka. Anda cari, Anda buka di kitab Tobaqot Tuan Nasabin, siapa ulama-ulama nasab pada abad 9, pada abad 10 ya. Pernahkah mereka mencatat nama-nama Wali Songo dalam kitab mereka? Ya, tidak. Kenapa? Karena mungkin jauh. Dan zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang. Misalnya Az-Zabidi. Tidak mencatat, tidak kenal ya. Tidak tahu. Karena mereka itu, sunan-sunan itu datang ke Indonesia. Datang ke Nusantara sebagai pembawa agama Islam. Di mana di situ nggak ada ulama nasab. Boro-boro belajar nasab. Baru belajar rukun Islam, rukun iman gitu ya. Itu rasionalisasi bagaimana pencatatan nasab itu memang bukan seperti sekarang gitu. Tinggal kita cari di googling semuanya ketemu. Enggak, dulu enggak begitu ya. Hanya yang mencorong saja, yang muncer gitu, yang memang masyhur dan tinggal di peradaban yang sudah maju keilmuannya. Baru di situ ada ulama yang mencatat. Jadi dikenal orang-orangnya ya. Kira-kira begitu tanggapan saya. Jadi kalau misalnya tetap ke Musa Al-Kadim, berarti Kiai Haji Madudin itu, ini fokus kepada Kiai Haji Madudinnya ya, bukan kepada masalah kanomannya ya. Saya bicara tentang Kiai Haji Madudinnya saja ya. Berarti tetap menyikapi Noval itu seperti menyikapi Syed At-Turbani. Ya silahkan, kalau Syed Noval merasa benar ya tetap berbeda ya berbeda ya. Toh sama-sama bagus kok, lewat jalur manapun kan tetap cucu Nabi kan.
Walaupun mungkin ada juga sebagian dari zuriyah Sunan Gunung Jati itu yang diem-dieman saja gitu ya, karena mungkin risih juga, ngapain sih seolah-olah malah kita kayak ingin ingin banget jadi cucu nabi gitu, kita mencari-cari gitu ya. Mungkin kan ada yang berpikir begitu sehingga yang sepuh-sepuh mungkin tidak ikut campur atau apa, atau bagaimana punya pertimbangan masing-masing ya. Allahumma hdina hadasabil.